Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah pada kita semuanya. Shalawat berserta salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama dengan kami channel Santri Sundra. Channel Santri Sundra pada kesempatan ini yaitu dengan program baru yang namanya Ngelopo, Ngobrol Ulan Poso, yang dalam kesempatan hari ini kami bersama ditemani oleh beliaunya Ustadz Sutopo. Kalau kemarin kita membahas pengertian daripada puasa, sekarang kita akan membahas yang namanya persiapan yang harus dilakukan selama kita menjumpai yang namanya bulan puasa ini. Langsung saja kepada beliaunya Bapak Sutopo. Beliaunya adalah Dewan Konselor yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Dan beliaunya masih aktif sampai saat ini, detik ini bersama dengan kami, membimbing kami selalu di pengurusan Pondok Pesantren Sunan Derajat ini. Terus di samping kanan saya ini ada beliaunya Bapak Ahmad Syifa. Jadi adalah beliaunya ketua atau di situ ketua keamanan yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Di sebelahnya Pak Syifa ada namanya Mas Dendi. Ini adalah di Kabid Sarana Prasarana, tentunya di bidang apa Mas? Pembangunan dan kebersihan yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Oke, langsung saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita pada materi kita pada kesempatan hari ini. Kalau yang kemarin di situ adalah membahas pengertian puasa bersama dengan Ustadz Sutopo juga. Sekarang pembahasan kita pada hari ini adalah tentang dengan persiapan yang harus dilakukan sebelum puasa. Kita langsung saja ke beliaunya Ustadz Sutopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau kemarin kan kita membahas pengertian puasa, sekarang kita masuk persiapan apa yang harus kita persiapkan supaya kita ke derajat yang la'alakum tattaqun seperti kemarin Pak Topo. Terima kasih. Sebenarnya bicara persiapan ini panjang, cuman kita semampu kita untuk bicara tentang itu. Ya kebetulan kapasitas saya sebagai konselor kaitannya dengan noto hati. Jadi kalau kita lihat yang diajarkan oleh para sesepuh kita sebelum bulan Ramadan, ketika kita masuk bulan Rajab, kemudian Sa'ban, kan ada doa itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Itu mengisyaratkan bahwa kita pengen ketemu bulan Ramadan itu mulai doanya adalah minta keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, baru ketemu Ramadan. Sehingga kalau kita perlu berpikir, berarti untuk masuk ke bulan Ramadan persiapan paling tidak adalah mulai bulan Rajab. Ada keterangan yang menjelaskan bulan Rajab itu ibarat orang tani itu untuk bersih-bersih. Kalau kita ya bulan Rajab itu untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk menghadapi Ramadan itu sebenarnya targetnya kan di Lailatul Qadar. Sehingga membersihkan, kemudian Sa'ban untuk menanam kita, meningkatkan amalia-amalia kita. Maka Rasulullah di bulan Sa'ban itu banyak keterangan mengatakan Rasulullah sering puasa di bulan Sa'ban itu selain Ramadan. Bulan-bulan selain Ramadan itu yang banyak puasa Kanjeng Nabi di bulan Sa'ban. Sehingga kalau boleh saya sampaikan, untuk menghadapi bulan Ramadan itu ya mulai bulan Rajab untuk kita istighfar, tobat, kemudian kita tingkatkan bulan Sa'ban untuk menikah amaliyah, nanti di Ramadan itu bisa manen, bisa ketemu
Lailatul Qadar. Ketika kita langsung tanpa persiapan apa-apa bulan Ramadan ya boleh-boleh saja. Cuman sepertinya kok secara mental itu kurang ya. Mantap gitu ya. Ya. Jadi harus mulai diawali dari bulan Rajab, terus bulan Sya'ban, terus tidak begitu. Memanennya di makanya bulan. Kan akhirnya ada walaupun hadis itu tingkat kesohiannya dipertanyakan. Ada hadis itu yang biasa terkenal kita pakai man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Artinya kan bulan Ramadan ini bulan yang sejak lama kita rindukan. Sehingga jangan sampai masuk bulan Ramadan kemudian dengan hati yang susah. Wah, setelah ini nanti kita puasa. Waduh, Jadi kalau bisa Ramadan ini jangan mengganggu aktivitas apapun juga. Kita lakukan sebagai jangan sampai mengeluh karena Ramadan. Kita harus sambut dengan senang. Kita akan mendapatkan rahmat dengan lipatan pahala yang luar biasa. Itu kaitannya persiapan secara batin. Maka di tulisan itu kan ada marhaban ya Ramadan, ya gitu kan. Tentunya ada pertanyaan, kok marhaban ya, kok gak ahlan wa sahlan. Pernah enggak ada tulisan ahlan wa sahlan ya Ramadan? Yang sering ya. Itu tentunya ada makna yang beda. Para sesepuh kita mengajari kita marhaban, kok tidak ahlan wa sahlan ya Ramadan? Marhaban itu ada makna yang berbeda. Kalau zaman baca bukunya Khuraisyab itu, beliau menjelaskan kalau artinya ahlan itu kan keluarga, sahlan itu kan muda. Artinya kita menyambut yang datang sebagai keluarga kita. Tapi kalau marhaban itu tadi rohbun itu tempat yang luas. Artinya kita menyambut itu kita beri kesempatan untuk melakukan apa saja. Jadi tingkat penerimaan kita lebih luas. Itu Ramadan. Itu kalau penjelasannya Khuraisyab itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk Ustadz Syifa kepada Ustadz Sutopo, monggo. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak Sutopo mau tanya terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Di masyarakat itu kebanyakan bahwa di bulan suci Ramadan itu kita persiapannya luar biasa daripada persiapan di hari-hari sebelumnya, khususnya terkait dengan makanan. Kita sudah persiapan untuk 1 bulan itu, bahkan menu-menu apa saja kita sudah tulis. Nah, ini apa berpikirnya seseorang itu karena kita terlalu bergembira karena datangnya bulan suci Ramadan, atau kita itu sudah menahan lapar sehingga menu yang harus kita hidangkan itu harus lebih nikmat daripada menu-menu sebelumnya. Terima kasih. Sebenarnya menurut saya ya itu makna puasa yang hanya nanti kapan-kapan kita bicara tentang tingkatan puasa itu ada tusisil khusus, ada macam-macam itu. Tapi nggak apa-apa, kita melihat memang yang ada di masyarakat seperti itu. Sehingga menurut saya itu kita masih belum memahami sebenarnya kita diwajibkan puasa itu apa. Kalau saya gini kan, puasa itu sebenarnya mencipta kita untuk punya sifat rahman, kasih sayang, merasakan betapa beratnya tidak makan, tidak minum. Tapi jangan balas dendam nanti setelah maghrib semua dihabiskan. Itu kan hanya balas dendam saja gitu lah. Sebenarnya tidak begitu, kita rasakan lah. Akhirnya ketika kita melihat anak-anak kecil di jalan, kita ada rasa hati kita terenyuh dengan melihat ternyata seperti itu. Sebenarnya begitu. Sehingga puasa itu kalau dimulai sejak Rajab, maka kita akan mesti siapkan begitu. Bukan persiapan hanya memindahkan makan saja, akan tapi hati kita ini loh, niatan kita. Kembali lagi adalah innamal a'malu binniyat. Yang pertama, yang kedua ya kita pahami betul sebenarnya
Islam mensyariatkan kita untuk puasa itu kan saya kan sering bicara di mana-mana ini. Kita itu sering terjebak pada apa? Seremonial, formalitas. Contoh saja gini, Ustaz ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu melaksanakan kanjeng Nabi, perintah kanjeng Nabi untuk tebarkan salam. Tapi kita tidak paham mengapa kita harus salam. Hanya formalitas saja salam. Padahal sebenarnya mengapa itu diperintahkan? Kita disuruh mendoakan sama kita selamat. Kita disuruh mendoakan kita supaya berkah, kita supaya mendapat rahmat. 3 itu. Nah, doa itu kan tidak sekedar di mulut, akan tetapi juga di perilaku. Bagaimana kita menjaga keselamatan, termasuk jenengan ini sebagai penanggung jawab keamanan ini kan juga tebarkan salam, itu tidak sekedar salam, kan bertanggung jawab terhadap keamanan yang ada di ini. Sebenarnya begitu Islam itu, gitu loh. Sama puasa juga begitu. Nanti teruskan sholat juga begitu, tidak hanya sekedar jengkang-jengking sudah selesai lah. Ini yang ke depan marum kita obrolkan supaya iman kita menjadi lebih berkualitas, bermakna. Kalau memang tahun ini belum bisa begitu, barangkali besok, tahun depan kita persiapkan sehingga kita tambah umur, tambah ibadah kita semoga semakin berkualitas. Saya kira memang masyarakat kita seperti itu. Nah, kita sebagai santri ini kan kalau bisa kan jangan seperti itu gitu loh. Iya, benar. Itu Pak Mas Siva, Mas Hendri ada lagi mungkin yang ditanyakan kepada Pak Ustadz Tarko? Ada satu pertanyaan di sini, kan untuk persiapan bulan puasa ini kan kita sudah mempersiapkan. Iya. Ada masyarakat yang belum paham mengenai fidyah. Jadi kita memiliki tanggungan sebelum menjumpai puasa yang kedepannya. Nah, bagaimana alternatif atau cara termudah untuk kita itu membayar fidyah di puasa yang dulunya, ketika kita memiliki utang paling tidak 10 hari gitu. Nah, alternatif untuk cara termudah untuk membayar fidyah itu bagaimana? Gitu, Pak. Ya, kita dilihat artinya begini. Bayar fidyah itu kan ketika kita tidak bisa nyaur dengan puasa, jelas-jelas tidak puasa. Kan kita bisa perkirakan dulu tuh pernah meninggalkan berapa gitu. Memang puasa kan kalau sama melihat ayatnya itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus kan ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan. Jadi ayat itu tidak ada bulan apa, berapa bulan, berapa hari kan, ayaman ma'dudat. Kemudian ada penjelasan itu, loro, bepergian dan sebagainya boleh meninggalkan puasa itu. Nah, baru ayat berikutnya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Oh, berarti itu apa ayaman ma'dudat itu ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Terus berikutnya ayat ukhir lakum dan sebagainya ada kaitan dengan ashabul fil. Dulu itu Mas, dulu itu yang ini ya saya ngomongi Mas Kowim gak sampean. Jadi dulu itu puasa itu kalau udah buka itu boleh ngumpuli istrinya, kalau sudah kedisian tidur maka sudah tidak boleh lagi. Jadi kalau pengen ngumpul istrinya harus jangan tidur dulu. Nah, jadi begitu. Ada keterangan lagi dulu itu puasa itu ketika sudah buka, kemudian selesai buka, kembali puasa lagi, langsung puasa lagi sampai maghrib lagi. Nah, Sayyidina Umar laporan Kanjeng Nabi. Kalau dalam tafsir Nawawi itu, Kanjeng Nabi, saya ini kadang terlanjur selesai tidur ngumpul istri. Gimana Kanjeng Nabi? Terus Sayyidina Umar laporan sahabatan, kula nggih Kanjeng Nabi. Kula nggih Kanjeng Nabi. Nah, ternyata banyak sahabat yang melakukan begitu tapi tidak terus terang. Akhirnya diperbolehkan. Ada ayat ukhirat lakum tak turut iku.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna dan seterusnya itu. Akhirnya terjadi sampai sekarang ini. Itu prosesnya seperti itu. Sampai kalau kita lihat, jadi kita berkewajiban puasa itu ketika kita melihat hilal bulan apa itu Ramadan ya, atau kita ketemu dengan bulan tanggal 30 bulan Sya'ban. Dua itu. Selama kita belum ketemu 30, belum melihat itu, ya tidak kewajiban puasa. Pak tidak bisa melihat bulan. 30 Sya'ban berarti besok puasa, kan begitu. Kira-kira begitulah. Nah, ini kiranya mungkin sampai di sini atau mungkin terakhir Pak Ustaz Sutopo, terakhir kali untuk meningkatkan. Jadi ini kan tadi persiapan yang harus dilakukan sebelum puasa. Kira-kira mungkin ada pesan-kesan dari jenengan terkait dengan persiapan yang benar-benar harus kita lakukan supaya agar Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan bulan yang berkah untuk kita semua. Iya. Gimana Ustaz? Kita juga latihan, saya juga santri. Ya, niat kalau menurut saya, niat kita tata yang benar, kita belajar agama yang benar, kita sesuaikan dengan itu. Yang jelas amaliyah ibadah kita tingkatkan. Hal-hal yang kira-kira menyebabkan batalnya puasa, bukan batal dohirnya, termasuk menyakiti hati orang lain, ghibah dan sebagainya, kalau bisa kita hindarkan. Daripada begitu, tadi kita bicara kemarin itu, daripada begitu lebih baik tidur. Tapi kalau di pesantren kan bukan tidur, kan lebih baik ngaji kan begitu. Tolabul ilmi kok lupa. Nah, ya, jadi intinya ya kita ilmu itu tetap harus kita tingkatkan, karena kita bisa memperbaiki amaliyah itu kalau kita punya ilmunya. Selama kita tidak tingkatkan keilmuan kita, amaliyah kita akan menjadi keropos. Artinya ilmu itu tidak harus sesuatu yang belum kita pelajari. Bisa juga gitu kita ulang-ulang karena memang kita belum. Makanya sampean kalau perhatikan khotbah Jumat itu kan mesti setiap Jumat kan bilang itakullah. Bolak-balik kan, walaupun bolak-balik kan kita belum begitu. Sama ilmu juga begitu. Kata seorang ulama, saya lupa namanya, beliau mengatakan yang namanya ahli ilmu itu adalah mendengarkan 1000 kali seperti dia mendengarkan pertama kali. Itu berarti ahli ilmu, karena pengen tahunya terhadap ilmu walaupun sudah sering mendengarkan, tetap bersimpati, bersemangat seperti mendengarkan pertama kali. Jadi kalau orang itu mendengarkan 2 kali, wis tahu, wah gitu itu buktinya karena mereka bukan ahli ilmu. Saya kira begitu. Oke pemirsa, kiranya pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami-kami yang ada di sini. Dan jangan lupa simak terus channel Santri Sundra Nelopo ngobrol ulan poso bareng Ustadz Sutopo. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.